Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haryuni dengan ID atau dengan NIT 252240444. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aviator X, yaitu solusi logistik udara cepat dan fleksibel untuk daerah terisolasi dan terkena bencana alam. Pertama, di sini saya mempunyai beberapa agenda, yaitu ada latar belakang masalah, visi dan misi, spesifikasi teknis, fitur unggulan, rute operasi contoh, analisis biaya, rapor pengembangan, tim dan peran, dampak sosial dan lingkungan, funding and skema bisnis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan ajakan bertindak. Di sini saya akan membahas pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Di sini saya mempunyai 3 poin, yaitu untuk kondisi geografis dan infrastruktur. Yang pertama ada daerah terpencil seringkali terisolasi dari transportasi darat akibat sulitnya akses jalan akibat geografis yang rumit, seperti pegunungan yang terjal, atau pulau-pulau kecil yang jauh. Yang kedua yaitu infrastruktur jalan yang rusak atau bahkan tidak ada, membuat proses pengiriman barang menjadi sangat lambat dan tidak efektif. Dan yang ketiga adalah ketiadaan jalur transportasi darat yang layak menyebabkan kebutuhan akan solusi logistik berbasis udara yang dapat menjangkau daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang keterbatasan solusi konvensial. Yang pertama, yaitu helikopter besar memiliki biaya operasi yang sangat mahal, sehingga tidak efisien untuk logistik skala kecil di area terpencil. Yang kedua, yaitu ketersediaan helikopter besar seringkali terbatas, terutama dalam situasi darurat, sehingga sulit untuk mencakup wilayah yang luas secara cepat. Dan yang ketiga yaitu helikopter konvensional memerlukan landasan panjang, sedangkan banyak daerah yang tidak memiliki area landasan memadai, sehingga membutuhkan inovasi teknologi untuk lepas landas pendek yang lebih fleksibel. Selanjutnya, saya mempunyai di sini visi dan misi. Karena jika kita mau memulai bisnis, kita harus mempunyai visi dan misi. Yang Untuk visi dan misi, untuk semua kebutuhan, solusi inovatif untuk logistik di Indonesia, mengatasi batasan geografis dan meningkatkan konektivitas dengan efisiensi tinggi melalui Aviator X. Aviator X sendiri ini adalah nama transportasi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada akses daerah terpencil. Aviator X memungkinkan pengiriman barang ke daerah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur darat. Selanjutnya ada penanganan darurat bencana. Teknologi canggih untuk mendistribusikan bantuan di daerah terisolasi dan dampak bencana secara cepat. Selanjutnya yaitu meningkatkan konektivitas, menawarkan solusi inovatif yang mengatasi hambatan geografis dengan efisiensi dan kecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu kita harus mengembangkan pesawat ringkas dengan kapasitas optimal. Pesawat ini dirancang untuk membawa beban 100 sampai 150 kilo, memaksimalkan utilitas logistik dengan ukuran yang kompak. Pertama yaitu ada pendekatan lepas landas singkat dan biaya rendah. Melalui teknologi CSTOL, pesawat dengan beroperasi di lapangan pendek 150 meter dengan biaya operasional kurang dari 1 juta per jam. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi rantai logistik. Pesawat dirancang untuk mencakup jarak hingga 400 km dengan kecepatan 140 km per jam, menyediakan perjalanan udara cepat dan efisien di wilayah terpencil. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi teknis. Parameter utama pesawat. Pertama ada panjang sayap. Panjang sayap diperkirakan sekitar 9 meter karena ini dikhususkan untuk pesawat kecil. Memberikan stabilitas aerodinamika maksimal dan cocok untuk operasi di medan yang sulit. Selanjutnya ada berat maksimum atau berat yang bisa ditampung oleh pesawat, yaitu sekitar 450 kilo.
mengoptimalkan efisiensi desain dan kinerja untuk kebutuhan logistik di daerah terpencil. Selanjutnya ada muatan berguna. Muatan berguna ini bisa mengangkat sekitar 150 kilo, memungkinkan pengangkutan barang penting seperti obat-obatan, alat bantuan bencana, serta logistik dasar. Selanjutnya di sini ada parameter utama pesawat. Untuk jarak tempuhnya sendiri, pesawat ini bisa menempuh sekitar 400 kilometer. Jarak tempuh sejauh 400 kilometer memungkinkan pesawat menjangkau daerah-daerah terpencil dengan minimal pengisian bahan bakar. Jadi pesawat bisa menempuh eh, jarak yang jarak jarak yang mungkin sulit ditempuh oleh pesawat-pesawat besar. Jadi itu bisa minimalisir pengisian bahan bakar dan bisa menghemat pengeluaran bahan bakar. Selanjutnya ada kecepatan operasi. Di sini kecepatan operasi tersendiri sekitar 140 kilometer per jam. Kecepatan operasi 140 kilometer per jam mendukung pengiriman barang yang cepat untuk situasi darurat dan bencana. Seperti yang kita ketahui, sekarang Indonesia sering mengalami bencana alam yang di mana eh, daerah-daerah tersebut memungkinkan memerlukan bantuan yang cepat. Maka pesawat ini bisa digunakan karena eh, kecepatan operasinya lumayan tinggi. Selanjutnya, panjang landasan. Di sini kita hanya perlu sekitar 150 meter. Panjang landasan yang hanya memerlukan 150 meter memungkinkan pesawat untuk beroperasi di landasan pendek seperti lapangan atau helipad sederhana. Eh, Seperti misalnya kita ke daerah terpencil seperti daerah Papua Pegunungan ataupun daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki landasan yang panjang. Maka pesawat ini tidak memerlukan landasan panjang karena dia hanya memerlukan 150 meter eh, untuk panjang landasan tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi teknis pesawat. Pertama di sini kita akan membahas tentang jenis bahan bakar atau fuel yang mungkin akan digunakan oleh pesawat ini. Pesawat ini menggunakan bahan bakar Pertamina Avgas 100 LL yang mudah ditemukan di Indonesia dan mendukung logistik operasional. Jadi sengaja kita memilih Pertamina Avgas karena untuk bahan bakar ini pun tidak sulit ditemui atau bisa kita jangkau dimanapun untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk mesin pesawatnya sendiri, mesin pesawatnya kita menggunakan mesin Rotex 912 ULS dengan 100 HP yang menawarkan performa tangguh dan efisiensi tinggi untuk penerbangan jarak menengah. Selanjutnya ada kita memiliki fitur unggulan. Pertama, teknologi SITOL. Lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek. Aviator X dirancang dengan kemampuan short take off dan landing SITOL, sehingga dapat digunakan di landasan yang terbatas hingga 150 meter. Ideal untuk daerah terpencil atau yang terdampak bencana, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Efisiensi operasional. Teknologi SITOL memungkinkan pengiriman logistik yang penting secara cepat dengan biaya lebih rendah dibandingkan solusi udara lainnya seperti helikopter besar. Maka sebab itulah saya menciptakan teknologi ini karena mungkin kalau kita menggunakan helikopter atau pesawat jenis lainnya itu akan mengeluarkan banyak biaya dan tidak dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya ada fleksibilitas operasional. Contoh untuk berbagai kondisi geografis seperti pegunungan, pulau kecil, atau area tanpa infrastruktur jalan yang memadai. Indonesia sendiri dia banyak dikelilingin oleh gunung-gunung ataupun laut, sehingga mungkin untuk kita menjangkau daerah-daerah terpencil ataupun daerah pegunungan itu sangat sulit. Maka kita ciptakan pesawat ini, pesawat kecil ini untuk bisa mencapai daerah-daerah terpencil tersebut. Selanjutnya ada badan pesawat modularitas. Pertama ada kemampuan konfigurasi bongkar pasang.
Desain modular Aviator X memungkinkan fuselage untuk diatur ulang sesuai kebutuhan, baik untuk membawa korban bencana atau mengangkut barang penting seperti obat-obatan. Karena jika kita ingin ke daerah terpencil yang terkena bencana, itu kita harus membawa mungkin lebih banyak obat-obatan serta kebutuhan-kebutuhan untuk tempat yang terkena bencana. Selanjutnya ada pengiriman spesifik. Konfigurasi modular pendukung pengangkutan logistik khusus seperti bahan sensitif atau terkontaminasi tanpa membahayakan integritas muatan. Selanjutnya ada adaptasi operasional. Fitur ini mempermudah adaptasi dalam berbagai misi, baik untuk situasi tanggap, darurat, maupun untuk keperluan logistik di daerah terpencil. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem keamanan, karena ini salah satu hal terpenting yang harus kita punya ketika kita ingin membuat sesuatu yang akan dikembangkan. Pertama ada Parachute Recovery System. Aviator X dilengkapi dengan sistem parasut airframe yang memberikan perlindungan maksimal bagi pesawat dan awak saat terjadi keadaan darurat. Contohnya, jika kita ingin memberi bantuan ke daerah yang terkena bencana, mungkin kita membutuhkan parasut untuk membagikan atau mengantar bahan-bahan seperti obat-obatan atau makanan yang diperlukan untuk menjaga tim ataupun alat-alat yang kita bawa tersampaikan dengan selamat. Selanjutnya ada mitigasi risiko kecelakaan. Teknologi ini menawarkan solusi keamanan tingkat lanjut, meningkatkan kepercayaan bagi operator logistik udara. Selanjutnya ada standar keamanan tinggi. Sistem dirancang untuk memenuhi regulasi penerbangan dan memberikan jaminan keselamatan di berbagai kondisi geografis yang sulit. Selanjutnya ada muatan sensor. Slot muatan sensor. Slot muatan sensor memungkinkan integritas teknologi pencitraan lain seperti LiDAR untuk survei detail bermanfaat untuk mitigasi risiko lingkungan. Selanjutnya ada pencitraan multispektral. Aviator X mendukung pemasangan sensor thermal, memungkinkan pemetaan area yang terdapat bencana dengan visualisasi yang akurat. Selanjutnya ada kamera thermal untuk pemetaan bencana. Mendeteksi hotspot atau area rawan secara presisi menggunakan data dari kamera thermal untuk mendukung operasi mitigasi bencana. Selanjutnya ada pemantauan real time. Data sensor terintegrasi dengan sistem satelit untuk menyediakan analisis situasi langsung kepada tim tanggap darurat di lapangan. Selanjutnya ada material komposit. Pertama, saya akan membahas tentang efisiensi energi. Penggunaan material komposit ringan membuat Aviator X 30% lebih hemat bahan bakar dibandingkan pesawat konvensional, mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada ketahanan struktur. Bahan komposit memberikan kekuatan yang cukup untuk menghadapi kondisi operasi yang ekstrim seperti turbulence saat memasuki area pegunungan atau perbatasan udara. Selanjutnya ada reduksi emisi karbon. Dengan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, desain ini mendukung tujuan keberlanjutan sekaligus mengurangi pencemaran udara di daerah sensitif. Selanjutnya di sini saya akan memberi contoh rute operasi yang digunakan ketika kita em, menggunakan pesawat yang lebih besar ataupun menggunakan helikopter. Pertama ada rute Palu ke Kulawi. Itu kita ketika menggunakan pesawat udara kita membutuhkan 40 menit dan 6 jam ketika kita melalui darat. Solusi udara ini sangat penting dalam skenario bencana, seperti gempa yang melanda wilayah ini pada tahun 2023. Untuk memfasilitasi distribusi bantuan yang mendesak, instruktur jalan seringkali tidak memadai sehingga penerbangan dengan Aviator X menjadi pilihan logistik yang sangat efisien. Selanjutnya ada rute Wamena ke Kurima. Di sini kita membutuhkan waktu 35 menit, jarak 70 kilometer antara Wamena dan Kurima dapat ditempuh dalam waktu sangat singkat. Dan kita membutuhkan waktu 2 hari dibandingkan dengan perjalanan darat yang hanya melalui jalan setapak di hutan.
Daerah pegunungan di Papua seringkali terisolasi akibat sulitnya akses. Dan solusi logistik udara ini sangat membantu untuk kebutuhan darurat dan pengiriman barang. Dengan teknologi lepas landas atau pendarakan pendek SITOL, Aviator X mampu mendarat di area terbatas, memaksimalkan efisiensi pengiriman. Selanjutnya ada Karimun Jawa dan Semarang. Penerbangan mendukung aktivitas ekonomi dan mempercepat pengangkutan barang penting dengan efisiensi tinggi. Mempercepat pengiriman logistik vital seperti obat-obatan sebelumnya memakai waktu lebih lama. Solusi relevan sebagai alternatif logistik cepat dan andal bagi wilayah pulau terpencil dengan keterbatasan akses. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis biaya. Gimana pun, ketika kita ingin memulai suatu bisnis, kita harus memperkirakan berapa biaya yang kita keluarkan. Seperti pertama ada komposisi biaya per jam. Di sini untuk biaya bahan bakar sendiri kita memerlukan 450.000. Aviator X menggunakan bahan bakar Pertamina Avgas 100 LL dengan konsumsi 18 liter per jam. Itu eh, sangat amat bisa memotong pengeluaran bahan bakar dibandingkan pesawat-pesawat lain. Selanjutnya biaya perawatan. Biaya perawatan sendiri hanya sekitar 250.000. Cadangan biaya perawatan dialokasikan per jam untuk memastikan kondisi pesawat tetap optimal. Selanjutnya ada tenaga kerja. Di sini kita hanya mengeluarkan sekitar 300.000 untuk gaji pilot dan insinyur ditetapkan per jam, mencakup operasi penerbangan serta dukungan teknis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keunggulan Aviator X dari efisiensi biaya dan efektivitas operasional. Dengan jarak tempuh hingga 400 km dan efisiensi bahan bakar tinggi, Aviator X cocok untuk logistik bencana maupun transportasi daerah terpencil dengan biaya terjangkau. Di sini kita akan membahas tentang biaya logistik per kilogram per kilometer. Pesawat Aviator X memiliki efisiensi biaya sekitar Rp15, jauh lebih murah dibandingkan helikopter. Selanjutnya ada total operasional per jam. Jika kita menggunakan Aviator X, kita hanya membutuhkan sekitar 1 juta. Dibandingkan kita menggunakan helikopter, itu kita harus mengeluarkan 8 sampai 10 juta. Itu sangat amat memangkas biaya. Selanjutnya ada jangkauan maksimal, mampu menjangkau hingga 400 km dengan efisiensi bahan bakar superior untuk berbagai misi. Selanjutnya di sini ada roadmap pengembangan. Tahapan utama, pertama desain CAD dan simulasi CFD. Untuk proses awal pengembangan melibatkan desain menggunakan perangkat lunak CAD untuk memastikan presisi teknis. Simulasi CFD digunakan untuk analisis aerodinamika guna memaksimalkan efisiensi desain. Selanjutnya di sini ada beberapa hal seperti pengujian terbang bertahap. Selesai melewati uji darat, pengujian terbang dilakukan secara bertahap hingga mencapai total minimal 10 jam terbang memastikan semua fungsi berjalan optimal. Selanjutnya ada proses sertifikasi. Fase akhir melibatkan sertifikasi dari Kemenhub untuk memastikan keamanan dan kepatuhan regulasi. Setelah sertifikasi, barulah pelatihan operasi pilot dimulai. Untuk ini semua, untuk durasi pengembangannya sendiri itu sekitar 18 bulan. Semua tahapan dari desain hingga sertifikasi dipadatkan dalam durasi yang sangat efisien untuk mempercepat waktu ke pasar. Selanjutnya di sini kita akan membahas untuk tim kita sendiri dan peran tim itu tersendiri. Pertama ada, di sini saya memiliki struktur tim. Pertama ada ketua proyek. Ketua proyek sendiri yaitu seorang insinyur aeronautika dengan gelar MSc yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan pesawat udara, memastikan seluruh proyek berjalan sesuai dengan standar teknis dan regulasi. Selanjutnya di sini kita membutuhkan desainer utama. Desainer utama sendiri yaitu spesialis CAD dan CAM yang bertanggung jawab atas desain prototipe menggunakan teknologi simulasi canggih untuk mengoptimalkan efisiensi dan performa pesawat. Selanjutnya ada insinyur uji terbang. Seorang pilot berpengalaman dengan jam terbang
lebih dari 1.500 jam memastikan pengujian pesawat dilakukan dengan aman dan profesional. Selanjutnya ada ahli logistik. Untuk ahli logistik tersendiri, profesional logistik yang mengelola pengadaan suku cadang seperti mesin Rotex dan pengangkat dan perangkat avionik menjamin kelancaran supply chain. Dan yang terakhir ada regulator. Mantan anggota KPPU Udara yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan penerbangan bertugas memastikan sertifikasi dan kepatuhan terhadap standar standar nasional. Selanjutnya ada sosial dan lingkungan. Di sini ada peningkatan akses kesehatan. Untuk pengiriman obat-obatan ke 720 desa terisolasi dilakukan dengan cepat, memungkinkan layanan kesehatan yang lebih baik bahkan di daerah terpencil. Pesawat dapat beroperasi 24 jam sehari, memberikan fleksibilitas dalam penanganan darurat medis. Selanjutnya ada dengan kemampuan mencapai daerah yang sulit diakses, pesawat ini membantu mempercepat pemulihan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana. Di sini ada reduksi emisi. Pesawat ini menggunakan bahan komposit ringan yang lebih hemat bahan bakar, mengurangi konsumsi energi secara signifikan. 30% emisi gas rumah kaca berkurang, memberikan dampak positif terhadap lingkungan dibandingkan helikopter sejenis. Eh, kita membuat atau membuka sebuah bisnis, pasti kita juga membuka peluang kerja untuk masyarakat di Indonesia. Dengan pesawat ini, program lapangan kerja seperti pelatihan pilot desa mulai diperkenalkan dan mendukung pengoperasian di daerah terpencil. Peluasan bandara kecil di berbagai wilayah menciptakan permintaan baru untuk posisi teknis dan staf pendukung lainnya. Dan pengembangan berkontribusi pada pembangunan kapasitas masyarakat lokal melalui pembukaan peluang kerja yang berkelanjutan. Di sini ada dukungan SDG. SDG kesehatan, SDG em, infrastruktur dan komunitas. Di sini saya nggak akan menjelaskan semuanya. Mungkin di sini seperti mendukung pencapaian menyediakan akses ke layanan kesehatan, peningkatan infrastruktur logistik udara, serta membantu mewujudkan SDG 11 melalui logistik yang fleksibel dan tangguh. Selanjutnya ada funding dan skema bisnis. Di sini ada pendanaan awal. Untuk pendanaan awal tersendiri kita membutuhkan 4,5 miliar dirancang untuk mencakup pengembangan prototipe pesawat dan penyelesaian sertifikat, memastikan pesawat memenuhi standar operasional yang aman dan efisien. Untuk pendanaan awal ini kita memerlukan investasi. Tahap awal ini meliputi pengeluaran untuk peralatan teknis, simulasi, dan uji coba penerbangan dalam rangka mengoptimalkan desain dan performa. Selanjutnya ada pendanaan yang diajukan, juga ada pendukung kegiatan riset, termasuk studi aerodinamika dan pengembangan bahan komposit ringan yang ekonomis. Selanjutnya di sini ada model pendapatan. Seperti ketika kita membuat suatu pesawat, tidak mungkin kita hanya membuat satu pesawat. Kita akan membuat beberapa unit yang bisa kita jual ke perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti menjadi sumber pendapatan utama dengan harga setiap unit yaitu 1,8 miliar. Selanjutnya kita bisa mensewakan charter logistik dengan tarif 5 juta per rotasi, dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekspedisi barang ke daerah terpencil terutama pasca bencana. Selanjutnya, pesawat ini juga bisa digunakan untuk membawa muatan barang. Jadi kita bisa mengkontrak kargo. Kerjasama dengan BPBD dan PMI menawarkan pendapatan stabil, fokus pada pengiriman barang medis dan logistik darurat di daerah sulit terjangkau. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dan ajakan bertindak. Dukungan yang dibutuhkan. Kita membutuhkan investor strategis untuk menyediakan pendanaan tahap awal sekitar 4,5 miliar demi pengembangan prototipe dan sertifikasi pesawat Aviator X yang menjadi langkah penting untuk peluncuran produk di pasar. Selanjutnya, mendukung kerjasama dengan mitra pemerintah daerah dengan organisasi bencana seperti BPBD dan PMI untuk mempercepat implementasi layanan logistik udara di wilayah terpencil dan terdampak bencana Indonesia.
Selanjutnya ada dukungan yang dibutuhkan untuk inovasi logistik seperti menawarkan peluang kepada komunitas lokal termasuk pelaku usaha kecil di daerah terpencil untuk menggunakan Aviator X dan mendukung distribusi barang dan kebutuhan penting secara efektif serta membuka kolaborasi dengan penyediaan teknologi seperti produsen sensor atau kamera thermal untuk meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas pesawat dalam berbagai misi kemanusiaan. Sekian dari penjelasan saya. Saya harap mungkin untuk ide bisnis saya bisa diterima di Indonesia atau bisa dikembangkan secara meluas di masa depan. Terima kasih.